Yang Cici Yeni garis bawahi di video kali ini adalah 2 poin. 1, PPS itu tidak hanya 1 kali saja boleh dilaporkan, boleh berkali-kali. Poin kedua adalah apabila tax lovers mengisi formulir PPS terakhir dengan harga perolehan semua harta PPS-nya 0, itu didefinisikan adalah tax lovers mencabut. Hai tax lovers, welcome back in my YouTube channel Cici Yeni. Di video kali ini, Cici Yeni masih membahas tentang program pengungkapan sukarela. Nah, tax lovers di luar sana mungkin udah ada nih atau bahkan sudah banyak yang ikut program pengungkapan sukarela. Nah, pertanyaannya, program pengungkapan sukarela itu boleh ikut berapa kali sih? Nah, Cici Yeni jelasin di sini program pengungkapan sukarela tax lovers itu boleh ikut lebih dari 1 kali selama dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni tahun 2022 dan rate-nya tetap sama. Oke, ya kan? Cici Yeni kasih contoh, misalnya tax lovers di PPS yang pertama kali, kita nggak bicara kebijakan atau skema ya, kita bicara pelaporan PPS nih. Tax lovers ikut nih PPS di Januari, melaporkan 1 rumah, 1 tabungan. Nah, ternyata di Februari 2022, tax lovers baru inget lagi, ada 1 mobil yang belum masuk, yang ketinggalan, yang belum atau kurang dilaporkan bahasanya. Nah, di Februari itu tax lovers boleh ikut lagi PPS. Tapi pada saat PPS di Februari, rumah dan tabungan yang tax lovers lapor di Januari itu juga harus dimasukin lagi. Nah, nanti ada tempat untuk mengisi berapa sih pajak final yang sudah pernah dibayarkan. Nah, itu diisi dengan pajak final yang sudah pernah tax lovers bayar di Januari. Jadi memang hanya tersisa nantinya yang tax lovers harus bayar atas yang pajak final mobil tersebut. Jadi intinya adalah SPPH terakhir itu harus yang paling lengkap. Nah, surat keterangan yang diterbitkan dari DJP juga demikian. Misalnya tax lovers ikut PPS sebanyak 3 kali. Maka surat keterangan yang ketiga inilah yang paling lengkap. Jadi bukan diakumulasi surat 1 tambah surat 2 tambah surat 3, tidak. Jadi yang nanti jadi acuan hanyalah surat keterangan terakhir. Itulah yang paling lengkap. Cici Yeni harap sampai sini clear ya. Di samping itu, Cici Yeni juga mau menyampaikan, boleh nggak tax lovers merevisi? Boleh. Misalnya harganya salah, nilainya salah, boleh direvisi. Berarti ikut lagi PPS berikutnya untuk merevisi. Atas revisi tersebut berarti kan ada kemungkinan harga di awal, kekecilan atau kebesaran. Kalau revisinya menjadi pajak finalnya menjadi lebih besar, artinya harganya yang kemarin kekecilan harusnya lebih besar, maka selisihnya itu hanya perlu tax lovers bayar lagi. Tetapi kalau sebaliknya boleh nggak Cici Yeni? Dulunya lapor rumahnya itu harganya 1 miliar, ternyata harganya cuma 800 juta. Otomatis pajak final yang kemarin dibayar kelebihan kan? Boleh nggak? Boleh. Itu bisa diminta pengembalian atau pemindabukuan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi nggak mesti harus cuman kalau kurang bayar lagi, enggak. Lebih pun boleh. Ada 1 kondisi khusus, kita kenal dengan istilah SPPH-nya dicabut. Artinya tax lovers nggak jadi ikut karena nggak ada harta yang belum atau kurang dilaporkan. Ini hati-hati ya, karena dicabut itu bukan berarti tax lover mengajukan surat untuk pencabutan program PPS, enggak. Tapi itu artinya apa? Nah, lanjut dari contoh yang tadi. Di bulan Maret, tax lovers ikut nih PPS, rumah, tabungan, mobil, tanah. Di April, tax lovers ikut lagi PPS, tapi atas rumah, tabungan, mobil, tanah, tax lovers isi harga perolehannya 0. Itu artinya tax lovers itu mencabut permohonan PPS-nya. Kenapa? Karena harta-harta yang tax lover PPS-in berubah harga perolehannya jadi 0. Artinya kan nggak ada yang harus dibayar pajaknya. Itulah definisi tax lovers mencabut.
Hati-hati loh. Tapi kalau misalnya tax lovers rumahnya harganya masih ada, tabungannya aja yang salah, harusnya udah nggak ada. Tapi mobil sama tanah masih ada, ya itu nggak cabut, itu revisi. Tapi memang prosedurnya adalah masukin lagi form PPS-nya. Tidak ada form pembetulan PPS, nggak ada. Jadi hanya form PPS, tapi kalau sudah pernah PPS, yang jadi acuan adalah formulir PPS terakhir yang tax lover submit. Karena nanti surat keterangannya pun demikian. Balik lagi, kalau ternyata memang betul-betul tax lovers cabut PPS-nya, itu surat keterangannya akan batal demi hukum. Tax lovers dianggap tidak mengikuti PPS karena tidak ada harta bersih yang dilaporkan. Dan ini yang paling penting, tax lover tidak bisa lagi ikut PPS-nya. Jadi tolong betul-betul diteliti dokumennya. Karena sekali tax lover masukin laporan PPS dengan harga perolehannya 000, artinya merevisi yang sebelumnya, itu artinya tax lovers mencabut fasilitas PPS-nya. Yang Cici Yeni garis bawahi di video kali ini adalah 2 poin. 1, PPS itu tidak hanya 1 kali saja boleh dilaporkan, boleh berkali-kali. Selama masih dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Dan itu berkali-kali bukan hanya berarti hanya nambahin aja hartanya. Tidak. Boleh merevisi kalau misalnya ternyata masukin lokasi rumahnya salah, atau informasi-informasi di dalamnya kurang tepat, atau nilainya ada yang salah. Boleh. Tapi ingat, formulir PPS yang terakhir itu harus yang paling benar dan paling lengkap. Poin kedua adalah apabila tax lovers mengisi formulir PPS terakhir dengan harga perolehan semua harta PPS-nya 0, itu didefinisikan adalah tax lovers mencabut. Apabila dicabut fasilitas PPS-nya, maka surat keterangannya batal demi hukum dan tax lovers tidak bisa ikut PPS lagi. Itu saja. Demikian video Cici Yeni kali ini. Semoga apa yang Cici Yeni sampaikan jelas dan bisa menambah pengetahuan tax lovers di bidang perpajakan, yang tentunya hasil akhirnya yang Cici Yeni harapkan adalah kewajiban pajak tax lovers itu bisa dijalankan dengan tepat. Tentunya Cici Yeni juga selalu mendoakan semoga kita semua selalu sehat di tengah situasi dan kondisi saat ini, yang mana saat ini kondisinya sudah semakin membaik, dan tentunya para tax lover sehat sehingga dapat menjalankan usaha, bisnis, kerja, sehingga kewajiban pajak tax lovers juga dapat terlaksana dengan baik. Oke, so thank you for watching, thank you for subscribe, and see you all my tax lovers in my next video. Bye bye.